Pernah nggak sih kamu lihat sebuah masalah kecil yang tiba-tiba berubah jadi badai besar di dunia maya? Bayangin cuma gara-gara sebuah tumbler, ratusan ribu orang marah, seorang petugas merasa kehilangan pekerjaannya, dan nama KRL ikut terseret dalam drama panjang. Inilah kisah yang bikin netizen mendidih, tumbler tuku yang memicu badai. Kadang sebuah cerita tidak meledak dari isu besar, justru dari sesuatu yang sederhana. Seperti yang dialami seorang penumpang bernama Anita yang kehilangan tas cooler bag berisi tumbler tuku kesayangannya dalam perjalanan pulang dari KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Yang menarik, kehilangan itu bukan berhenti sebagai keluhan biasa. Ia berubah menjadi kontroversi nasional, memicu perdebatan tentang tanggung jawab petugas, etika pengguna layanan publik, sampai efek berbahaya dari postingan viral. Semua bermula di stasiun Rawabuntu. Dalam unggahannya di Threads, Anita bercerita bahwa ia baru sadar tasnya tertinggal setelah turun dari kereta. Ia melapor ke petugas dan beberapa waktu kemudian tas itu ditemukan. Yang membuat Anita lega, petugas bahkan mengirim foto tas lengkap termasuk tumbler tuku berwarna biru yang menurutnya bernilai Rp300.000. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya saat ia datang ke stasiun Rangkas Bitung untuk mengambil tasnya, sebuah kejutan pahit menunggu, tumbler itu hilang. Menguap begitu saja. Dan disinilah percikan api itu dimulai. Dengan nada kesal, Anita menulis, tumbler tukuku gone atas ketidakbertanggungjawaban petugas PT KAI. Dalam hitungan jam, komentarnya meledak di seluruh lini massa. Sebagian ikut kesal mempertanyakan keamanan barang pribadi di KRL. Tapi sebagian besar justru mulai mempertanyakan nasib petugas. Dan nama itu pun muncul ke permukaan, Argi. Di tengah panasnya komentar netizen, petugas keamanan bernama Argi akhirnya buka suara. Lewat media sosial, ia menjelaskan bahwa tas itu ia terima langsung dari petugas sebelumnya saat kondisi stasiun sedang sangat ramai. Ia mengaku tidak sempat memeriksa isi tas dan langsung menyimpannya sesuai prosedur. Ia menulis dengan jujur, tas terasa ringan saat saya terima. Namun yang membuat netizen semakin tergerak adalah isi percakapan WhatsApp antara Argi dan suami Anita. Di sana, Argi bercerita bahwa unggahan viral itu berdampak langsung pada pekerjaannya. Sekarang pekerjaan saya di ujung tanduk, demi Allah bukan saya yang ambil tumbler tersebut. Saya hanya petugas pelayanan dan ini satu-satunya sumber pendapatan saya. Argi bahkan menawarkan mengganti tumbler itu dengan uang pribadinya, meski tidak merasa bersalah. Tapi tawaran itu ditolak, dan dari sinilah drama tumbler berubah menjadi drama kemanusiaan. Netizen pun mulai marah. Bukan pada tumblernya, tapi pada gagasan bahwa seseorang bisa kehilangan mata pencaharian hanya karena sebuah barang kecil. Timeline penuh komentar yang menyebut keputusan itu tidak manusiawi. Ada yang mengatakan masa seorang pekerja dipertaruhkan gara-gara tumbler? Ada pula yang menyoroti manajemen KAI, menuding keputusan terburu-buru dan minim investigasi. Drama semakin panas ketika Argi mengaku bahwa ia telah resmi diberhentikan. Sontak warganet semakin marah, perusahaan publik dianggap tidak adil, sementara pelanggan juga dinilai kurang bijak. Namun, cerita ini kemudian berbelok lagi. KAI Komuter akhirnya mengeluarkan klarifikasi resmi. Mereka menegaskan bahwa kabar pemecatan itu tidak benar. Tidak ada petugas yang diberhentikan. Proses penelusuran masih berjalan dan evaluasi internal sedang dilakukan. Mereka menekankan bahwa semua prosedur kepegawaian mengikuti regulasi yang berlaku dan tidak ada keputusan mendadak seperti yang disebarkan di media sosial. KAI juga menegaskan bahwa barang bawaan adalah tanggung jawab penumpang. Layanan lost and found memang ada, namun barang yang tertinggal tetap sepenuhnya menjadi urusan pemiliknya sampai diambil kembali. Klarifikasi ini membuat situasi makin kompleks. Yang tadinya kasihan pada petugas, kini ada yang curiga pada kebenaran informasi dari kedua pihak. Yang awalnya membela pengguna, kini mempertanyakan apakah keluhan publik harus selalu dilempar ke media sosial. Pada akhirnya, drama tumbler tuku ini membuka diskusi yang jauh lebih besar dibanding nilai sebuah barang. Ia menunjukkan bagaimana media sosial bisa menjadi alat pembelaan atau justru alat penghukum. Bagaimana satu postingan bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan jam. Dan bagaimana komunikasi yang buruk bisa menciptakan badai dari hal yang sebenarnya kecil. Ini bukan sekadar cerita tumbler. Ini adalah refleksi tentang keadilan, empati, dan pentingnya verifikasi sebelum menghakimi. Tentang bagaimana kita memperlakukan petugas layanan publik dan bagaimana mereka seharusnya menjaga kepercayaan penumpang. Dan mungkin ini juga pengingat sederhana untuk kita semua sebelum menekan tombol unggah, pikirkan dulu siapa yang mungkin terdampak setelahnya.